Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Stud Lazy, yaitu mahasiswa malas. Di sini saya akan membahas tentang tugas perancangan basis data yang diberikan oleh dosen. Di sini tugas saya itu membuat SQL tentang select dengan CMD, atau lebih jelasnya membuat database dan membuat tabel dan menginputkan data itu di dalam tabel gitu. Di sini saya sudah menyiapkan formatnya, itu isi dari tabel tersebut itu ada ID, ada NP, ada nama, ada unit, ada alamat, dan ada gaji. Sebelum memulai ini, kita harus memperhatikan sumnya dulu. Sumnya ini harus aktif terlebih dahulu, yaitu Apache dan MySQL-nya. Ini kebetulan saya sudah mengaktifkan, dan juga kita buka di localhost nih. Nah, di DBMS ini saya ada beberapa database. Saya akan membuat tabel di dalam database ini gitu. Jadi kita coba buka CMD-nya dulu. Jangan lupa dijalankan run administrator. Kalau tidak dijalankan run administrator itu tidak akan jalan programnya. Kita diperbesar aja ya supaya bisa jelas. Nah, langkah pertama yaitu kita buka CD dulu. Ini untuk masuk ke MySQL-nya gitu. Ini tergantung teman-teman tempatin MySQL di mana ya. Kalau saya kan tempatnya di sini. Di CD MySQL, di SAM. Nah, terus CD MySQL CD bin. Nah, kalau sudah sampai bin, kita masuk ke root. MySQL menu root. Nah, kalau sudah ada MariaDB ini berarti kita sudah masuk ke DBMS-nya gitu. Sudah masuk ke MySQL-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita coba cek ada apa aja sih database yang ada di DBMS kita gitu. Kita cek show databases. Nah, tadi kan saya sudah memperlihatkan database ini ya, yang di sini. Nah, sama kan, database-nya sama. Selanjutnya, bagaimana sih kita membuat database gitu. Jadi caranya yaitu kita coba dulu ya, misalkan membuat database yang sama nih akan muncul seperti apa. Create database, misalnya yang sama nih ya, yang sama dulu. DB 18 416 255 20 1119. Nah, error can create database exists gitu. Jadi udah ada gitu database-nya. Kalau misalkan kita mau buat baru nih, database-nya buat baru, misalkan database apa ya, database sekolah lah misalkan, database sekolah, database coba. Nah, query oke, satu row affected, jadi udah dimasukin ke barisnya gitu. Kita cek ya, cara cepatnya kita klik atas, tekan atas saja di keyboard supaya cepat. So, database. Nah, coba. Ada kan database coba gitu. Kita mau tahu sih di database coba ini ada tabel apa gitu. Coba kita salah. Use, kita masuk dulu ke database cobanya dulu. Use coba. Database change. Coba ya. Kita masuk ke database-nya. Cek apakah ada tabel di database coba ini. Show tables. Kosong karena kita belum membuatnya. Tapi dalam video ini saya tidak membuat tabelnya di database coba ini.
saya akan membuat tabel di database yang sudah ada, yaitu yang DB NIM saya. Gitu. Jadi sebelumnya kita exit dulu ya, dari sini exit, kita close supaya lebih rapi, supaya enak gitu kan. Nah, kita masuk lagi, tidak usah masuk ke sumnya lagi, kita tinggal masuk ke rootnya aja. MySQL menu root. Nah, masuk sini saja. Kita munculkan saja database-nya. Database. Nah, kita mau membuat tabel di dalam database DB NIM ini. Kita tinggal buka use DB 18 416 255 20 11 19. Nah, udah database change. Kita mau lihat nih ada tabel apa aja di dalam database ini. Show tabels. Nah, sebelumnya saya dalam video sebelum-sebelumnya saya sudah membuat beberapa tabel, yaitu ada 5 tabel. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel lagi gitu. Jadi, saya akan membuat tabel, saya datanya udah siapkan, yaitu data script dari nama-nama tadi, misalkan NP, nama, unit, alamat, dan gaji gitu. Saya udah siapkan, kita tinggal masukkan saja supaya tidak terlalu lama mengetiknya di CMD gitu kan. Yaitu tinggal kita sebelumnya kita buat dulu, sebelum masukkan tadi data itu, kita buat dulu tabel. Kita buat tabel dulu. Create table. Misalkan nama tabelnya apa ya? Cukai ya, cukai. Kan soalnya di sini kan di sini data cukai gitu kan. Karyawan yang ada di cukai. Create tabel cukai. Dan dalam kurung selanjutnya kita membuat apa namanya ya, kolom. Kan setiap tabel pasti ada kolomnya gitu kan. Kita membuat kolomnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat kolomnya itu pertama ID bertipe integer. Salah. Kita ulangin lagi, tadi kepencet. Kita create table. Nah, ID integer. Kita mau berapa nih? Misalkan 50 saja. 50. Tidak perlu 30 aja, 30. Selanjutnya saya akan membuat si ID ini unsigned gitu. Unsigned dan auto increment. Maksud dari auto increment itu yaitu secara otomatis ditambahkan oleh database-nya. Jadi kita tidak perlu memasukkan ID-nya berapa. Jadi secara otomatis akan muncul gitu dan berurut. Auto increment itu. Terus kita menjadi ID ini kita jadikan sebagai primary key. Primary key. Auto increment unsigned primary key. Oke. Nah, di dalam tabel itu ada apa aja sih? Kita lihat dulu ya. ID, NP, nama, unit, alamat, gaji. Untuk yang ini, kita memakai varchar ya. Tipenya tidak menggunakan integer. Kan untuk mempermudah varchar kita lakukannya. Pertama, NP varchar. Kita memakai 300 saja. Supaya lebih banyak. Oke. Terus nama. Ini juga 300, samakan. Habis nama tuh unit, alamat, gaji. Unitnya. Unit. Alamat. Dan gaji. Jangan lupa tutup kurungnya ya.
dan tutup titik koma. Oh, ada yang error nih. Kenapa nih? Nama varchar you have an error USQL syntax the molecule explanation. Varchar 300. Sebentar, kita cari errornya dulu. Oh, ternyata di ininya nih. Klik tabel. Terusnya kita error di mana nih? Kita cari nama ya. Unit. Alamat gaji. Kita salah di oh, tetap salah. Sebentar, kita cari permasalahannya. Kalau misalkan salah gini, jangan terlalu panik. Kita cari. You have an error in your SQL syntax. Klik tabel. Cukai. Kita cek. Ini tidak ada yang nama yang sama kan. Terus. Oh. Nih. Varchar. Salah nih. Harusnya varchar ya. Mana sih? Coba ya kita ulangi lagi. Oke, terusnya ID, NP, nama, tulis nama unit, alamat, gaji. Nah, kenapa jadi X ya? Nah, terusnya enter. Nah, kan query oke. 0 row affected. Ini 0 row affected maksudnya nggak ada datanya gitu, 0 barisnya nggak ada. Ya, terus kita cek lagi nih tabelnya apakah udah dibikin atau belum. Cek tabel. Nah, sudah kan kita membuat tabel bernama cukai. Tabel cukai. Ini cukai nih, nggak ada. Nah, jadi bagaimana sih kita memasukkan data ke dalam si tabel cukai ini? Kita tinggal copy paste aja sih. Ini saya sudah membuat formatnya. Yaitu pertama kali kita kalau misalkan tanpa copy paste ya, kita insert into cukai. Cukai ini nama tabelnya ya, jangan lupa. Nah, si NP sama sampai sini nih gaji itu ini nih harus berurut. Kalau tidak berurut itu akan terjadi error. Nah, karena kebetulan data saya yang dimasukkan banyak, jadi saya ketik dulu di notepad, lalu saya copy paste ke command prompt agak supaya tidak terlalu lama dalam mengetik di command prompt ini. Nah, gini terus enter. Nah, tuh data sudah dimasukkan satu row gitu kan. Kita cek dulu lah gitu kan show database-nya, show tabelnya. Nah, kalau sudah begini, kita mau masuk nih ke tabel cukai. Kita tinggal use bukan use. Select from cukai. Jangan lupa titik komanya. Nah, nih data yang tadi dimasukkan tuh. Tadi kan tuh sebelibet begini kan. Susah bacanya, sekarang udah dibuat tabel begini gitu. Nah, kalau sudah dibuat tabel begini, jadi kita kan bisa mudah dalam mengatur atau mencari data gitu kan. Misalkan kita mau mencari data gitu kan. Data yang NP-nya tuh G yang hanya memunculkan NP dari misalkan nih G499, kita tinggal ketik aja di sini
select from cukai. Cukai ini tadi nama tabelnya ya. Cukai di mana NP sama dengan kutip 2, NP-nya tadi berapa tadi? G499. Nah, select, pilih dari tabel cukai di mana NP G499. Jadi nanti akan memunculkan NP ini, yaitu akan memunculkan ID, akan memunculkan NP-nya, akan memunculkan namanya, unit, alamat, dan gajinya. Coba, tuh, benar kan? Nah, selanjutnya kita mau bagaimana kita tahu berapa sih jumlah karyawan yang ada di tabel cukai ini gitu kan. Kalau untuk ini kan saya kan memakai ID nih, jika tidak memakai ID misalkan. Bagaimana sih? Misalkan datanya 1000, kalau berapa 1000 lebih lah, 100 lebih gitu kan. Bagaimana sih kita mengetahui berapa jumlah karyawan yang ada di situ gitu kan. Caranya gampang. Kita select zoom menghitung. Misalkan kita menghitungnya melalui apa nih? NP. Tinggal NP. Salah. Select zoom NP. Lalu select zoom NP from select zoom NP. Kita membuat tabel baru nih namanya, misalkan as jumlah karyawan from cukai. Nah, jumlahkan NP yang ada di cukai dan akan dibuatkan tabel baru yaitu jumlah karyawan. Jadi kita enter, jumlah karyawannya 0. Ada yang salah nih kayaknya nih. Oh, kita memakai ininya gede hurufnya, sedangkan di tabel itu kita memakai huruf kecil. Coba ya, kita coba lagi. NP. Salah lagi. Kenapa ini? Kita cek dulu. Apakah ada yang salah? Selectioner sum as jumlah karyawan cukai. Sum itu salah. Sum itu untuk menjumlahkan total. Misalkan di dalam tabel ini misalkan ada angka nih seperti gaji nih. Total dari keseluruhan ini. Kalau itu sum. Maaf, salah. Kalau misalkan mau menjumlahkan tidak berbentuk angka, kita menggunakan count. Nah, muncul. Jumlah karyawannya ada 22. Ya sama sih sini ID 22 gitu kan. Nah, misalkan kita mau jumlahkan, nah data ini nih saya ibaratkan gaji bulan November misalkan. Gaji bulan November yaitu si Zulfi 5 juta, si Dini 5 juta gitu kan. Ini ibaratkan bulan November. Kita jumlahkan aja, ketik aja yang sama ini dengan sum ini. Tapi yang NP-nya ini diganti, yaitu tabel gaji as jumlah gaji bulan November. Nah, jumlah gaji bulan November seluruh karyawan itu segini. 123 100, ya 100 juta lah, lebih lah, 100 juta lebih gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari apa namanya nilai gaji terbesar pada tabel ini, kita tinggal ketik aja select
gaji select max gaji. Di sini kita munculin namanya. Bentar. Kita ini dulu gaji terbesar. Gaji terbesar from cukai. Nah, gaji terbesar ini 6 juta. Kita lihat siapa ini 6 juta. Nah, kalau kita misalkan lihat begini kan ribet nih. Kita akan coba memunculkan, nah 6 juta ini si Ujang. Misalkan kita tidak usah lihat ke atas-atas, kita tinggal select nama. Nah, oh salah ternyata Bung. Kenapa sih namanya Gusti Arifianto munculnya? Oh iya. Select nama max gaji terbesar. Oh, ternyata saya belum tahu sih. Kalau untuk masalah itu, kita munculkan ini dulu aja ya, gaji terbesar. Dari gaji terbesar. Nah, untuk mencari gaji yang terkecil, misalkan kita tinggal ininya diganti min saja. Nah, gaji kita ini 1 juta, gitu kan. Siapa nih 1 juta? Wildan. Nah, itulah untuk itu tata cara untuk membuat database dan tabel dan memasukkan data ke dalam tabelnya gitu kan. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar dalam tahap asisten ini. Jika tadi ada kesalahan atau kurang ketidaktahuan saya dalam materi ini, saya mohon maaf. Saya ya sama juga saya masih belajar. Gitu kan. Ya, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.